Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Natasha Kasenge. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal dalam mata kuliah farmakoepidemiologi. Oke, langsung saja. Adapun jurnal yang saya pakai pada saat ini dengan judul Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Apoteker pada Layanan Kefarmasian di Apotek Kecamatan Sokaraja, Baturaden, Sumbang, dan juga Kedung Banteng. Di mana penulis dalam jurnal ini yang pertama ada Hening Pratiwi, kedua ada Eka Mustika Ningtyas, ketiga ada Fajri R. Widya Artika, keempat ada Didik Setiawan, kelima ada Hafiz Hasnuddin, dan juga yang terakhir yaitu Leonie Julieta, di mana jurnal ini dipublikasikan dari Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research pada tahun 2020 dengan volume 1 dengan nomor halaman 33 sampai 48. Seperti yang tertera di samping, inilah jurnal yang saya pakai. Kemudian kita akan mereview lebih lanjut apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi tujuan, metode maupun juga dengan hasil bahasan yang dilakukan oleh para penulis ini untuk disampaikan kepada masyarakat. Oke, next. Adapun latar belakang penelitian ini adalah semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian dan perkembangan layanan kefarmasian yang memerlukan eksistensi apoteker. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap peran apoteker dalam layanan kefarmasian di apotek-apotek kecamatan yang ada di Sokaraja, Baturaden, Sumbang, dan juga Kedung Banteng. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran, persepsi, dan harapan dan pengalaman masyarakat terhadap peran apoteker pada layanan kefarmasian di apotek-apotek yang ada di Kecamatan Sokaraja, Baturaden, Sumbang, dan juga Kedung Banteng. Oke, selanjutnya untuk metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan metode non-eksperimental dengan pendekatan observasional. Jadi metode observasional ini digunakan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap peran apoteker pada layanan kefarmasian di Apotek Sokaraja, Baturaden, Sumbang, dan juga Kedung Banteng. Nah, penentu lokasi penelitian ini menggunakan teknik Stravid Random Sampling, di mana apotek yang menjadi lokasi penelitian dipilih secara acak berdasarkan kecamatan yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini terdapat 23 apotek yang menjadi lokasi penelitian, di mana jumlah sampel responden yang diambil menggunakan teknik accidental sampling. Nah, karena penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling, jadi di sini penelitian ini memberikan kriteria kepada responden, baik itu secara inklusi maupun juga eksklusi, di mana kriteria inklusi sini yang pertama adalah responden dengan usia yaitu 17 sampai 55 tahun, kemudian kedua responden bersedia menjadi subjek dalam penelitian yang dibuktikan dengan persetujuan responden di lembar informed consent. Kemudian ketiga, responden bersedia mengisi kuesioner, dan yang terakhir, responden yang pernah memperoleh layanan kefarmasian oleh apoteker, baik itu pelayanan obat resep dan juga swamedikasi. Dan untuk kriteria eksklusinya yaitu responden yang tidak mampu untuk membaca dan menulis, dan yang kedua adalah responden yang tidak dapat menyelesaikan pengisian kuesioner. Baik, selanjutnya setelah dihitung dan dianalisis, jadi sampel dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dan didapatkan bahwa jumlah minimal responden adalah 100, kemudian dilakukan penambahan 10% untuk mengantisipasi adanya dropout sampel atau data yang diperoleh dalam proses penelitian yang tidak lengkap. Sehingga jumlah minimal responnya yaitu 110 responden. Selanjutnya dibagi tiap apotek dan didapatkan responden sejumlah 5 di tiap apoteknya.
Dan pada penelitian ini juga dilakukan uji validitas, baik itu dari segi bahasa, isi, konstruk, dan pada kuesioner yang digunakan. Jadi uji validitas ini melibatkan 30 responden yang tidak termasuk dalam sampel penelitian. Dan setelah dilakukan, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, yaitu mencakup analisis mengenai kesadaran, persepsi, harapan, dan pengalaman masyarakat terhadap peran apoteker. Nah, analisis statistik ini menggunakan program SPSS, yaitu versi 16, untuk mengkorelasikan skor butir pertanyaan dengan skor total. Ya, tadi jadi demikianlah metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut. Sekarang kita akan membahas hasil penelitian yang ada dalam jurnal tersebut. Jadi yang pertama adalah karakteristik responden. Jadi penelitian ini melibatkan 110 responden dari Kecamatan Sokaraja, Baturaden, Sumbang, dan Kedung Banteng. Nah, mayoritas responden di sini adalah perempuan dengan nilai 55,5% dan usia responden berada dalam rentang 17 sampai 55 tahun. Secara pendidikan, mayoritas responden memiliki pendidikan SMA sebesar 47%, sedangkan pekerjaan responden terdiri dari ibu rumah tangga, buruh, tidak bekerja, swasta, wirausaha, pelajar atau mahasiswa, dan juga PNS. Dan kedua, yang pertama adalah kesadaran atau general awareness masyarakat, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Sokaraja, Baturaden, Sumbang, dan Kedung Banteng memiliki tingkat kesadaran yang baik terhadap peran apoteker dalam layanan kefarmasian di apotek. Hal ini menunjukkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang peran apoteker yang cukup tinggi. Kemudian, yang ketiga adalah persepsi masyarakat terhadap peran apoteker. Jadi hasil dari kuesioner itu, di mana persepsi menunjukkan bahwa masyarakat memberikan penilaian positif terhadap peran apoteker dalam layanan kefarmasian di apotek. Masyarakat menganggap bahwa apoteker memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Dan yang keempat adalah harapan masyarakat terhadap peran apoteker. Secara umum, masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap peran apoteker dalam dalam layanan kefarmasian di apotek. Namun, terdapat juga beberapa item pertanyaan yang perlu diperbaiki agar dapat memenuhi harapan masyarakat dengan lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah pengalaman masyarakat terhadap peran apoteker. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman masyarakat terhadap peran apoteker dalam layanan kefarmasian di apotek cukup baik. Masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh apoteker dan merasa bahwa apoteker dapat memberikan informasi dan saran yang berguna terkait penggunaan obat. Dan untuk kelebihan jurnal ini, di mana penelitian ini menggunakan metode observasional yang relevan untuk mengukur persepsi, harapan, dan pengalaman masyarakat terhadap peran apoteker dalam layanan kefarmasian di apotek. Kemudian kedua, jumlah sampel responden yang cukup besar, yaitu 110 responden, sehingga hasil penelitian dapat dianggap representatif. Dan yang terakhir adalah penggunaan kuesioner sebagai instrumen penelitian yang telah diuji validitasnya, sehingga data yang diperoleh dapat diandalkan. Selanjutnya untuk kekurangan jurnal, jadi di sini penelitian ini hanya dilakukan di Kecamatan Sokaraja, Baturaden, Sumbang, dan Kedung Banteng. Sehingga generalisasi hasil penelitian hanya dapat diterapkan pada daerah tersebut. Dan kedua, metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu accidental sampling yang membuat hasil penelitian tersebut rentan terhadap bias pemilihan. Dan yang terakhir adalah tidak dilakukannya analisis inferensial sehingga kesimpulan yang diperoleh hanya bersifat deskriptif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dan juga rekomendasi dari jurnal yang sudah saya analisis tadi, di mana kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat di Kecamatan Sokaraja, Baturaden, Sumbang, dan Kedung Banteng ini memiliki persepsi positif
dan pengalaman yang baik terhadap peran apoteker dalam layanan kefarmasian di apotek. Hal ini ditunjukkan oleh hasil analisis kuesioner yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki kesadaran, persepsi, harapan, dan pengalaman yang baik terhadap peran apoteker di apotek. Sedangkan untuk rekomendasi yang diberikan jurnal ini adalah eh, perlunya penggunaan atribut praktek apoteker seperti jas atau name tag di apotek untuk memudahkan masyarakat mengenali dan berinteraksi dengan apoteker. Ya, jadi demikianlah hasil review saya